Pernah nggak sih Anda terlibat dalam sebuah proyek, entah itu meluncurkan produk baru, bangun rumah, atau bahkan cuma merencanakan acara kantor? Kalau pernah, Anda pasti tahu banget rasanya frustasi. Jadwal molor, anggaran membengkak, dan hasil akhirnya ya nggak sesuai harapan. Ini tuh pengalaman yang umum banget kan? Nah, di sini kita bakal bongkar kenapa sih ini terus-terusan terjadi dan gimana sebuah metode yang cukup radikal bisa mengubah semuanya. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya menghantui semua manajer proyek di luar sana. Kita udah ngerencanain semuanya matang-mateng, bikin jadwal yang detail, anggaran yang pas, tapi kok ujung-ujungnya sering banget meleset? Sebenarnya apa sih yang salah dengan cara kita kerja selama ini? Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Kita mulai dengan melihat sebuah fakta yang menyedihkan. Kegagalan proyek itu bukan lagi pengecualian, tapi udah kayak aturan mainnya. Ini bukan cuma masalah di perusahaan Anda atau tim Anda aja loh. Ini tuh sebuah paradoks universal. Coba deh kita lihat contoh-contoh gila ini. Terowongan channel, proyek rekayasa supermasif, anggarannya bengkak miliaran dolar. Pengeboran minyak di Laut Utara, wah bahkan ada bercandaan di industrinya. Rencananya gimana? Nanti kalikan 4 dan berdoa saja. Proyek yang lebih simpel kayak bangun kantor aja, sering banget telak. Dan di dunia IT atau pengembangan produk, seberapa sering sih kita harus motong fitur penting cuma buat ngejar tanggal rilis? Sering banget kan? Kutipan ini walau kedengarannya sinis banget ya, tapi bener-bener nangkep apa yang dipikirin banyak orang. Kita tuh seakan-akan udah pasrah aja gitu. Nerima kalau gagal itu ya wajar, tapi pertanyaannya, apa bener harus selalu begini? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Kita bakal lihat cara lama, cara konvensional yang biasanya kita pakai buat nyelesain masalah ini. Sebuah pendekatan yang kelihatannya sih masuk akal, tapi ternyata justru inilah akar dari semua masalahnya. Jadi solusinya gimana dong selama ini? Biasanya kan kita pecah proyek jadi tugas-tugas kecil. Terus tiap tugas itu kita kasih bantalan pengaman, yaitu waktu ekstra. Logikanya kan sederhana. Kalau tiap potongan kecil ini aman, ya berarti keseluruhan proyeknya juga pasti aman dong. Kedengarannya logis kan? Nah, konsep kuncinya di sini itu namanya waktu pengaman, atau sering kita sebut padding. Gampangnya gini, Anda ngerasa sebuah tugas butuh waktu 5 hari, tapi buat jaga-jaga Anda bilang butuh 10 hari. Kedengarannya pinter kan? Bijak gitu. Kita kasih diri kita sendiri ruang gerak kalau ada apa-apa. Nah, disinilah anehnya, kalau tiap tugas udah dikasih waktu ekstra, bahkan kadang-kadang 2 kali lipat, harusnya proyek kita kelar lebih cepet dong, atau paling nggak tepat waktu. Tapi faktanya, kok malah seringnya telat? Terus, kemana larinya semua waktu ekstra yang udah kita siapin itu? Oke, saatnya jadi detektif. Yuk kita selidiki. Di bagian ini, kita bakal mengungkap para pencuri tersembunyi yang diam-diam ngabisin waktu pengaman yang udah kita rencanain susah payah. Ternyata, ada 3 biang kerok utamanya. Pertama, sindrom mahasiswa. Tahu kan, kayak SKS, sistem kebut semalam. Dikasih waktu 10 hari buat tugas yang sebenarnya 5 hari, mulainya baru di hari kelima. Waktu amannya langsung hangus di depan. Kedua, multitasking. Ketika satu orang harus loncat-loncat ngerjain banyak proyek, fokusnya pecah. Ganti-ganti konteks itu butuh waktu, akhirnya semua jadi lambat. Dan yang ketiga ini yang paling parah. Kalau satu tugas telat, keterlambatannya itu nurun ke tugas berikutnya. Tapi, kalau ada yang selesai lebih awal, seringnya waktunya kebuang sia-sia, karena orang di tahap selanjutnya belum siap nerima kerjaan. Jadi ini dia intinya. Momen ahanya, solusi yang kita kira aman, yaitu nambahin waktu ekstra di tiap tugas, justru itu biang keroknya. Upaya kita buat melindungi tiap kepingan kecil malah bikin keseluruhan proyek jadi rapuh. Ironis banget kan? Oke, setelah kita tahu masalahnya di mana, sekarang kita pindah ke solusinya. Sebuah solusi yang radikal, yang mungkin agak berlawanan sama cara pikir kita selama ini. Solusi ini datang dari apa yang disebut teori kendala, atau theory of constraints. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi yang kuat banget nih. Coba deh, bayangin proyek Anda itu kayak sebuah rantai besi. Setiap tugas yang harus dikerjakan adalah satu mata rantai. Sekarang, saya mau tanya satu hal simpel. Kalau Anda punya rantai, apa yang menentukan seberapa kuat rantai itu secara keseluruhan? Jawabannya ya jelas, mata rantai yang paling lemah. Gak peduli seberapa tebal dan kuat mata rantai yang lain, kekuatan seluruh rantai itu ya cuma sekuat titik terlemahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini penting banget nih. Bayangin, Anda kerja keras banget, ngabisin waktu dan uang buat memperkuat salah satu mata rantai yang udah kuat. Ingat ya, bukan yang paling lemah.
Pertanyaannya, seberapa besar kekuatan rantai itu bertambah sekarang? Jawabannya, 0 besar. Nggak nambah kuat sama sekali. Semua kerja keras tadi jadi sia-sia. Memperkuat sesuatu yang bukan kendala utama itu nggak ada gunanya buat sistem secara keseluruhan. Nah, inilah kesalahan fatal dari cara lama kita. Slide ini nunjukin perbedaan cara berpikir yang, wah, beda banget. Di kiri, itu dunia biaya, cara lama kita. Fokusnya ngelindungin tiap tugas, sibuk sama performa lokal. Hasilnya, proyek telat. Nah, di kanan, itu dunia throughput, cara pikir yang baru. Fokusnya bukan lagi ke tugas individu, tapi ngelindungin keseluruhan proyek dengan cara mengelola kendala utamanya. Hasilnya, proyek bisa selesai tepat waktu. Nah, disinilah konsep critical chain ini berperan. Ini beda ya sama jalur kritis biasa yang cuma lihat urutan kerja. Critical chain ini lebih canggih, karena dia juga memperhitungkan ketergantungan sumber daya. Maksudnya, kapan orang atau mesin yang sama dibutuhin buat tugas yang beda-beda. Inilah mata rantai terlemah proyek kita yang sebenarnya. Terus, gimana cara pakainya di dunia nyata? Nah, di bagian terakhir ini kita bakal bahas gimana cara mengelola proyek dengan konsep baru yang disebut penyangga proyek atau project buffer. Aturan main barunya simple banget, cuma 3 langkah. 1. Potong semua estimasi waktu per tugas. Buang tuh padding atau waktu aman yang nggak perlu. Bikin estimasinya agresif tapi masih masuk akal. 2. Semua waktu aman yang tadi dipotong dikumpulin jadi satu dana waktu di akhir proyek. Ini yang namanya penyangga proyek. 3. Dan ini yang paling penting. Udah deh, lupain deh tuh deadline per tugas. Fokus Anda sekarang cuma satu, memantau seberapa cepat penyangga ini terpakai. Kutipan ini, wah, bener-bener nangkep perubahan budayanya. Kalau fokusnya bukan lagi nyalahin orang karena tugasnya telat, tapi bareng-bareng ngelindungin penyangga project, dinamika timnya berubah total. Nggak ada lagi kepanikan yang nggak perlu. Semuanya kerja buat satu tujuan yang sama. Jadi, anggap aja penyangga proyek ini kayak indikator bensin di mobil Anda. Anda kan nggak panik setiap kali jarumnya turun sedikit, Anda cuma perlu mastiin bensinnya cukup sampai tujuan. Nah, penyangga ini fungsinya persis kayak gitu. Dia ngasih gambaran yang jelas dan jujur tentang kesehatan proyek Anda setiap saat. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin proyek yang lagi Anda kerjain sekarang. Bayangin deh, kalau Anda dan tim Anda berhenti stres dan panik karena ngejar deadline-deadline kecil, dan fokusnya cuma satu, sama-sama menjaga satu tabungan waktu pengaman proyek. Kira-kira, hal luar biasa apa yang bisa Anda capai?